Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau sejarah yang kita pelajari selama ini cuma sedikit bagian dari cerita besar yang belum kita temukan? Gimana kalau selama ribuan tahun ada rahasia besar yang tersembunyi dan kita baru tahu sebagian kecilnya? Coba bayangin, di balik semua buku sejarah yang kita baca dan pelajaran yang kita ikuti, ada kisah yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih mengejutkan. Sebuah cerita yang bisa ngerubah pandangan kita tentang dunia ini, The Adam and Eve Story. Pada tahun 1965, seorang penulis bernama Chan Thomas merilis buku yang katanya nggak seharusnya dilihat oleh publik. Buku ini bukan cuma teori biasa, ini lebih seperti sebuah petunjuk yang bisa membuka rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di bumi kita dan masa depan dunia ini. Chan Thomas mengatakan setiap 12.000 tahun, bumi itu ngalamin bencana besar yang hampir memusnahkan semua kehidupan yang ada. Selama bencana besar itu, semuanya hancur, peradaban lama runtuh, dan peradaban baru muncul dari puing-puing kehancuran. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik dan kontroversial adalah kenyataan bahwa pada tahun 2013, buku ini akhirnya dibuka ke publik setelah lebih dari 50 tahun diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia oleh CIA. Tapi ada yang aneh nih, banyak bagian dari buku itu yang disensor. Kenapa bisa begitu? Apa yang coba disembunyikan oleh pemerintahan dari kita? Yuk kita bahas. Salah satu ide paling mengejutkan yang diungkapkan dalam buku The Adam and Eve Story adalah konsep polar shift atau pergeseran kutub bumi. Chan Thomas percaya ini bukan hanya perubahan kutub magnetik seperti yang kita ketahui, tapi lebih kepada pergeseran kerak bumi secara tiba-tiba. Coba bayangin, dalam waktu singkat kerak bumi bergerak secara dramatis, menyebabkan gempa bumi besar, letusan gunung berapi yang luar biasa, dan banjir besar yang bisa menghapuskan kota-kota dan peradaban kita nih guys. Dalam hitungan jam, samudera bisa meluap, gunung-gunung bisa meletus, dan semuanya yang kita kenal bisa hancur begitu saja. Semua ini bisa terjadi dengan sangat cepat, hampir tanpa peringatan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, teori ini nggak cuma datang dari Chan Thomas saja. Beberapa mitos kuno dari berbagai belahan dunia seperti kisah banjir besar Nuh, legenda tentang Atlantis, hingga cerita dari peradaban kuno lainnya, semuanya menyebutkan tentang bencana besar yang datang berulang setiap 12.000 tahun. Apakah ini kebetulan ataukah mungkin ada kebenaran lebih dalam yang tersembunyi di balik mitos-mitos ini yang mengingatkan kita akan bencana global yang pernah terjadi sebelumnya? Semua ini terasa semakin nyata ketika kita lihat pola yang sama muncul dalam sejarah sebagai budaya di seluruh dunia. Ini dia bagian yang paling seru dan bikin penasaran guys. Kenapa sih CIA merasa perlu banget untuk menyembunyikan buku ini selama hampir 50 tahun lamanya? Apa yang mereka tahu yang kita nggak tahu? Kenapa buku yang cuma ngomongin soal pergeseran kutub ini bisa dibilang terlalu berbahaya sampai harus diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia? Beberapa orang mulai curiga, jangan-jangan ada kebenaran yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan di balik semua ini. Mungkin mereka nggak mau kita tahu, atau mereka lagi berusaha melindungi kita dari kebenaran yang bisa ngancurin cara kita melihat dunia. Bahkan ada yang berpendapat kalau teori yang diungkapkan oleh Chan Thomas bukan cuma sebuah fiksi ilmiah, tapi mungkin sebuah petunjuk tentang sesuatu yang jauh lebih serius dan misterius. Apakah mungkin sebenarnya kita hidup dalam siklus waktu yang tak terhindarkan, di mana setiap 12.000 tahun di bumi akan mengalami bencana besar dan reset peradaban? Atau mungkin ada kekuatan besar yang berusaha menutupi kenyataan ini? Siapa yang benar-benar mengendalikan informasi ini? Dan kenapa mereka tidak ingin kita mengetahuinya? Para ahli geologi memang mengakui bahwa pergeseran kutub magnetik itu bisa terjadi, tetapi prosesnya sangatlah lambat, bisa berlangsung dalam jangka waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Mereka tidak menemukan bukti ilmiah yang menunjukkan kalau kerak bumi bisa bergerak secara tiba-tiba, seperti yang dijelaskan oleh Thomas dalam bukunya. Tapi meskipun para ilmuwan menyenggah ide tentang pergeseran kerak bumi secara mendadak, banyak orang tetap merasa curiga. Kenapa sih buku yang dianggap hanya teori ini sampai disembunyikan selama puluhan tahun? Apakah benar tidak ada dasar ilmiah yang kuat, atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang coba disembunyikan?
Mungkin memang ada pengetahuan atau fakta yang belum kita ketahui tentang bumi kita ini yang bisa mengubah cara kita melihat dunia ini. Bayangin nih kalau ternyata kita nggak hidup dalam peradaban pertama. Gimana kalau di masa lalu sudah ada peradaban canggih yang hancur akibat bencana besar, dan kita cuma memulai lagi dari awal setiap kali siklus itu terjadi. Beberapa situs kuno seperti piramida Giza dan Göbekli Tepe masih menyisakan banyak misteri yang belum terpecahkan. Apa mungkin itu adalah jejak dari peradaban yang pernah ada? Peradaban yang maju tapi dihancurkan oleh bencana besar yang setiap datang 12.000 tahun. Bisa jadi kita cuma mengenang kejayaan mereka melalui sisa-sisa bangunan megah itu, tanpa tahu kalau mereka dulu adalah bagian dari siklus sejarah yang berulang-ulang. Apakah kita semua hidup dalam bayang-bayang peradaban-peradaban yang sudah lama hilang, yang setiap kali mulai lagi dimulai dari titik yang sama? Gimana menurut kalian? Teori tentang siklus bencana dan riset peradaban ini memang terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Tapi seiring kita menggali lebih dalam, muncul deh pertanyaan-pertanyaan besar yang sulit untuk dijawab. Apakah kita benar-benar tahu sejarah kita? Apa yang sebenarnya kita ketahui tentang masa lalu? Ataukah mungkin ada sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan dari kita, yang bisa mengubah pandangan kita tentang dunia ini selamanya? Jika benar setiap 12.000 tahun bumi mengalami bencana besar, kapan siklus berikutnya akan terjadi? Apakah kita sudah siap menghadapi akibatnya? Atau seperti peradaban-peradaban sebelumnya, kita akan menghadapi kehancuran yang tak terelakkan? Sejarah kita mungkin penuh dengan misteri yang tersembunyi, seperti bintang-bintang di langit yang kita belum sepenuhnya pahami. Mungkin kita belum menemukan jawabannya sekarang, tapi suatu saat nanti kebenaran yang sesungguhnya akan terbuka. Sampai saat itu tiba, kita cuma bisa bertanya dan bersiap untuk apa yang mungkin akan datang kepada diri kita. So, gimana menurut kalian nih guys?